Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Biro Tegal. Full info untuk di siang hari ini. Spesial minggu untuk kalian semua. Tentunya relax sejenak dengan market kripto. Bisa jalan-jalan dulu sama keluarga, sama pacar, sama gacoan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, jaya sentosa, dan tentunya tetap berbahagia selalu. Dengan berpikiran yang positif, hidup lebih baik dalam arti ibadah ditingkatkan. Jangan maksiat ya. Ada lagunya Wali itu maksiat, itu jangan ya. Dan tentunya kripto akan saya bahas untuk PP kalian semua akan jadikan cuan besar ke depan. Jangan melihat market harga saat ini. Biasanya market sideways dulu. Mungkin beberapa hari ini sideways dulu sebelum bull pump besar. Biasanya seperti itu. Setelah penurunan dalam dan sedalam-dalamnya, sedalam samudra, sedalam hati saya, jadi setelah turun dalam, dan dalam tertidur. Itu udah dalam banget, kemudian tertidur sebentar sejenak, orang pada kabur undal-andel di dalam celana, kalau di luar dicaplok randa. Kemudian nanti terjadi pump secara kejutan. Tahu kejutan nggak? Kalau kejutan itu dicubit perawan, kalau cubit randa nggak ada kejutan. Pam besar baru kalian terbelalak matanya. Siapin karung ember. Nggak mungkin turun terus juga. Kalau turun terus juga, masyarakat AS ngamuk juga sama pemerintah. Bisa penjarahan, bisa huru hara, bisa kestabilan ekonomi kacau. Dan pemerintah yang repot juga kalau sudah berdarah-darah. Ini adalah skenario para pemain besar, para garangan-garangan, barongan-barongan, mafia-mafia besar itu biasanya kalau ngakalin uang retail sudah dibanting ke bawah, sudah habis retail, likuiditas udah dilikuidasi semua, lepret-lepret, kemudian yang diarah para orang-orang si kampret-kampret ini pasti pemerintah yang disasar. Ayo Trump, segera stimulus keluarin, kalau nggak hancur nih saya. Nggak bisa bayar pajak ini. Kalau nggak saya tutup nih perusahaan-perusahaan saya. Ayo keluarin stimulus. Kalau nggak saya tutup perusahaan ini. Itulah yang namanya keserakahan para well-kewel. Jangan kalian tiru ya. Tetap dia oleh saya sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan untuk membeli mendadak. Mas Bro hanya sekedar memberikan info yang saya tahu sesuai dengan pandangan saya. Selebihnya kalian tetap riset sendiri, do your own riset. Karena dalam dunia kripto sangatlah berisiko tinggi ya. Oke, jelas? Siap, gerak. Cang depan gerak. Hadap kanan, hadap kiri, maju jalan. Prok. Prok pramuka, tepuk pramuka. Kok jadi pramuka? Ya namanya saya ingat waktu pramuka itu, saya punya temen itu waktu saya di Tangerang ya, tahu-tahu datang ke situ. Saya tanya, lo kok sampai sini? Tanyakan enggak, telepon enggak, alamat enggak ngerti. Tahu-tahu sampai di rumah saya, ada apa ini? Kok bisa enggak nyasar? Pakai ilmu apa ini? Ilmu pramuka katanya mencari jejak asem. Itulah kehebatannya seorang ahli pramuka. Itu enggak main-main cara mencari jejak ya. Bukan jejak random. Ujung-ujungnya minta koin nanti. Oke, kita akan bahas PP, akan koin yang menjadi brilian, akan menjadi besar. Jangan nengok harga sekarang, sudah dikasih info ya dari sesepuh dengan fundamen secara kasat mata berdasarkan holder dan hipnya, holdernya kalian lihat di sini meningkat terus pemegangnya. Mungkin nanti akan 1 juta holder. Kalau 1 juta holder ledakan akan jadi Rp2 sangat mudah. Bukankah Shiba dan Doge karena komunitas saya bahas Shiba itu dulu masih setengah juta holder seperti ini, ketika naik 1,3 rupiah itu holdernya hampir 1 juta, dan diperkirakan sama yang di belakang layar Mas Bro itu nanti akan terjadi Rp2 sampai 3 tahun yang mendatang. Berarti tahun 2029 kali setelah halving BTC 2028 itu baru pump. Dan bukan berarti tahun ini nggak pump, ATH mudah-mudahan RP1. Nah itu nanti tahun 2027 kita lepas semua koin-koin kita, pas nanti bear market ya kita hajar khusus BTC. Begitu cuan BTC kita baru masuk koin PP lagi ataupun koin-koin yang berfundament bagus, top papan atas, top CMC 1 sampai 20 ya. Paham? Holder meningkat terus dengan kapitalisasi sudah 20,4 triliun, ada naik 2%. Apakah bottom? Apakah sudah bosan turun? Apakah sudah
nggak ada yang jual lagi, dan kemudian sampai beberapa hari kemudian pump ke atas terbang tinggi, bisa saja yang namanya market. Yang penting kita holding koin-koin yang bagus-bagus, jangan patah semangat. CL kita akan jadi korban. Kalau nggak CL, tambah muatan, makin banyak koinnya, makin peluang kesempatan emas untuk lebih gurih, lebih cuan tanpa harus dijual di ATH. 0,2 setengah ATH kalian jual sudah melekok cuan luber ya. Ini dunia kripto. Apakah akan naik Mas Bro? Ya. Apakah akan hancur jadi nol Mas Bro, jadi taika? Enggak. Apakah BTC, BNB, Solana ketika hancur di tahun 2022 scam dan hancur jadi nol? Tidak. Kembali bangkit lagi karena pekerjaannya adalah naik dan turun. Adalah suatu jodoh siang dan malam. Ada namanya janda duda, ada yang namanya siang dan malam ya, pokoknya perlawanan begitu, siang malam ya, wetan kulon. Yang namanya minggu, dan kebetulan tadi habis subuh baru tidur dan sekarang baru bangun, jadi ngoceh juga belum begitu loading. Yang penting kita hajar. Itulah perbedaannya laki-laki dan perempuan. Kalian harus paham kalau perempuan itu sel otaknya lebih banyak bermiliar-miliar dari seorang lelaki. Makanya hebatnya perempuan kalau dalam satu waktu bisa mempekerjakan berbagai macam pekerjaan. Nyuci piring, tahu-tahu pindah nyabun, tahu-tahu pindah ngepel, tahu-tahu pindah nyuci baju. Itu memang sudah kodratnya, memang selnya lebih banyak bermiliar-miliar daripada lelaki. Kalau lelaki itu kerjaan fokus satu, tapi jos kalau baru keluar kota atau keluar rumah, baru duduk di rumah, suruh mentang ya nggak bisa, harus loading dulu 15 menit atau setengah jam. Itu memang laki-laki, nggak bisa disamakan dengan perempuan. Akan tetapi hebatnya laki-laki, kalau laki-laki punya istri 1, 2 ataupun selingkuh, itu hanya sebatas hiburan saja, hatinya masih terpaut dengan yang di rumah. Beda perempuan, brengsek. Kalau perempuan kalau sudah cinta sama seseorang, sudah lupa anak, lupa suami, dilepaskan seluruh jiwa raganya habis untuk laki-laki barunya. Itu yang saya tahu seperti itu ya. Oke, untuk pengalaman kalian semua, hati-hati kalau punya istri sudah selingkuh, udah buang. Itu udah jelas semua apa diberikan sama dia beda dengan laki-laki, hanya sebatas nafsu doang. Beda sama perempuan tuh pasti udah kodratnya begitu. Ya oke, kita akan lihat bagaimana holdernya meningkat terus dan kapitalisasinya udah 20,4 triliun. Apakah sudah bottom? Bisa terjadi, yang penting cicil-cicil bertahap. Apakah sudah melekok, sudah males turun lagi? Itu bisa terjadi, yang penting saya akumulasi terus di harga berapapun ada uang, saya akumulasi dan akumulasi. Tetap tior, dan dilihat juga PTCD-nya masih melehek, ngehek 58,79. Targetnya BTCD 50% sampai 48. Kita baru akan jual luber. Akan sampai nanti Mas Bro, akan sampai. Tunggu Martini Mardiah, nanti akan sampai. Ini proses waktu. Ini dunia fana, nggak ada yang kekal ya. Tenang aja. Ini BTCD-nya juga belum nyusap, masih di atas, artinya masih BTC season, belum altcoin season. Semua TA ini yang saya bahas ini, 3 ini menunjukkan arahnya longsor ke bawah, tapi bukan langsung short ke bawah, karena ada market maker, ada bandar pemain besar juga melikuidasi lepret-lepret yang di banyak yang papan ke atas, long pasti akan di squeeze short ke bawah. Itu yang terjadi seperti itu ya, paham dan ngerti ya. Dan penjualan di toko kripto sudah mulai hijau, sudah mulai buy dan buy. Kemudian kita lihat di fear and greed-nya seperti apa masih menjijikan sepanjang sejarah. Kemarin waktu bear market saja 15 paling rendah, ini sudah masuk ke 13. Fear. Tapi ini kalau fear gini orang ketakutan, justru kita waktunya masuk. Kemudian altcoin season-nya 46, mencurigakan. Ini nggak sinkron ini. Yang altcoin season-nya sudah 46, makin naik kok ini ketakutannya makin ekstrim. Artinya kita hajar ya. Mungkin itu dulu, saya tak ngopi dulu, saya juga baru bangun, belum loading. Kok lagi ngodek kopi itu udah mulai agak dingin, tadi panas, bisa ngonten dulu, dan ini sekarang waktunya ngopi ya. Cukup saya rasa, nanti kita ada info-info siang ya. Untuk kalian semua tetap semangat bersama Mas Bro. 1 atau 2 rupiah menunggu. Kalau punya 100 juta koin dijual di harga
Rp2 maka akan 200 juta koin kalian punya uang 200 juta rupiah. Oke, yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap Dior. Dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak pernah menjawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.